Di tahun 1300 Masehi, seorang perempuan dibakar hidup-hidup di Milan. Namanya Sister Manfreda. Dosanya mengklaim dirinya adalah paus. 150 tahun kemudian, wajahnya muncul di setumpuk kartu yang dimainkan bangsawan Italia untuk mengisi waktu senggang. Ini bukan kebetulan. Kalau kamu tahu cara membaca gambar-gambar itu bukan sebagai ramalan, tapi sebagai pesan yang selama ini disebut tarot, ternyata jauh lebih berbahaya dari sekadar hiburan meja judi. Tapi bukan dalam cara yang kamu kira. Ini adalah arsip pertama. Narasi resmi tentang tarot begini. Di Italia Utara, sekitar tahun 1440, keluarga bangsawan Milan, Visconti Sforza, memesan setumpuk kartu bergambar dari seorang pelukis bernama Bonifacio Bembo. Kartu-kartu itu disebut tarocchi. Dimainkan seperti permainan kartu biasa, semacam bridge yang lebih rumit dengan gambar-gambar tokoh alegoris sebagai trof. Tidak ada ritual, tidak ada makna tersembunyi. Hanya hiburan untuk orang kaya yang sanggup memesan kartu berlapis daun emas. Itu yang diajarkan di buku sejarah versi resminya. Dan secara teknis, ini benar. Rekaman tertulis tertua yang menyebut kartu Trionfi adalah dokumen seorang notaris Florentine bernama Giusto Giusti, tertanggal 16 September 1440. Ia mencatat transfer 2 dek kartu mewah kepada Sigismondo Pandolfo Malatesta, seorang kondottier, pemimpin militer bayaran. Ia bukan rohaniwan, bukan mistikus, ia seorang pejuang istana. Kartu tertua yang masih ada sampai sekarang adalah Visconti Sforza Tarot, sekitar 1450. Tersimpan terpecah di 3 tempat. 35 kartu di Morgan Library, New York. 26 kartu di Accademia Carrara, Bergamo. Dan 13 kartu di koleksi pribadi keluarga Coleoni. Setiap kartu dicat tangan. Berlapis daun emas beneran. Detail miniaturnya setara manuskrip iluminasi terbaik abad pertengahan. Ini bukan kartu untuk berjudi. Ini terlalu berharga. Terlalu disengaja. Dan disinilah sesuatu mulai terasa tidak pas. Lihat kartu nomor 2 dari 22 kartu utama tarot. Yang dalam tarot modern disebut The High Priestess. Dalam dek Visconti yang asli, kartu ini tidak menampilkan sosok perempuan anonim. Ia menampilkan seorang biarawati, berpakaian umiliata, ordo religius abad ke-13 Italia, dengan tiara kepausan di kepalanya. Sejarawan Lisdin mengidentifikasi sosok ini sebagai Sister Manfreda, perempuan yang tadi kita sebut di awal. Biarawati yang dipilih oleh sekte Guglielmite sebagai paus perempuan, lalu dibakar sebagai bidat pada 1300. Pertanyaannya bukan siapa dia. Pertanyaannya, kenapa wajah seorang bidat yang dieksekusi gereja ada di kartu yang dibuat untuk keluarga bangsawan paling kuat di Italia? Manfreda bukan satu-satunya. Kartu The Hanged Man dalam dek yang sama menampilkan Muzio Attendolo Sforza, ayah dari Francesco Sforza, menantu dari keluarga Visconti sendiri, digambarkan sebagai pengkhianat yang harus digantung terbalik. Penghinaan publik dikodekan sebagai kartu permainan. Ini bukan simbolisme keagamaan, ini politik. Di Istana Milan abad ke-15, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Tapi tidak ada yang bisa menuduhnya karena secara resmi ini cuma gambar dalam kartu permainan. Ini bahasa yang hanya dipahami orang-orang yang tahu cara membacanya. Tapi dari mana bahasa itu berasal dan siapa yang mengajarkannya? Gambar-gambar ini lahir di satu tempat. Dan itu bukan gua rahasia, bukan melalui ritual tersembunyi, tapi perpustakaan yang paling penting di Eropa abad ke-15. Perpustakaan Cosimo de' Medici di Florence. Tahun 1463, 13 tahun setelah De Visconti Sforza paling terkenal dibuat, seorang biksu Macedonia tiba di Florence membawa manuskrip. Cosimo de' Medici yang sudah tua, sekarat, memerintahkan filsufnya, Marsilio Ficini, untuk menghentikan semua terjemahan Plato. Terjemahkan manuskrip ini terlebih dahulu, kata Cosimo.
Sebelum aku mati, manuskrip itu Corpus Hermeticum. Diyakini lebih tua dari Musa. Wahyu langsung dari Hermes Trismegistus, si 3 kali agung, sosok yang dianggap sumber dari semua filsafat, sains, dan agama sejati. Sekarang kita tahu, Corpus Hermeticum bukan kitab Mesir kuno. Ditulis abad ke-2 sampai ke-3 Masehi oleh penulis Yunani Romawi. Orang abad ke-15 tidak tahu itu, dan kepercayaan mereka mengubah segalanya. Ada satu prinsip inti tradisi hermetik yang mungkin pernah kamu dengar. Sebagaimana di atas, demikian di bawah. Manusia adalah mikrokosmos dari kosmos. Jiwa manusia mencerminkan struktur alam semesta. Dan transformasi jiwa dari kebodohan menuju pengetahuan, itulah inti dari apa yang mereka sebut gnosis. Ficino menerjemahkannya. Pico della Mirandola mengembangkannya. Leon Battista Alberti, pelukis dan arsitek istana, menerapkannya dalam karyanya. Ini bukan teologi underground. Ini udara yang dihirup setiap intelektual di istana-istana Italia abad ke-15. Termasuk pelukis yang melukis kartu-kartu Visconti Sforza dan pemberi komisi yang menentukan apa yang harus digambar. Baca ulang kartu-kartu itu bukan sebagai ramalan, tapi sebagai kurikulum filsafat yang disamarkan jadi permainan. Kartu 0, The Fool. Seseorang melangkah ke tepi jurang tanpa melihat ke bawah. Dalam tradisi karnaval Italia, abad ke-15, festival sebelum Prapaskah, ada satu figur yang bebas dari semua hierarki sosial. Si badut, si gila. Karena dianggap tidak waras, dia bisa bilang kebenaran yang tidak bisa diucapkan siapapun yang waras. Dalam filsafat hermetik, kebodohan adalah titik awal yang diperlukan. Kamu tidak bisa memulai perjalanan menuju pengetahuan jika kamu pikir kamu sudah tahu segalanya. Kartu 1, The Magician. Seorang pria menatap langsung ke penonton. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Sebagaimana di atas, demikian di bawah. Ini bukan pesulap jalanan. Ini manusia yang baru sadar bahwa ia adalah saluran antara dua dunia. Persis seperti yang diajarkan Corpus Hermeticum tentang posisi manusia di tengah-tengah kosmos. Kartu 10, Wheel of Fortune. Roda yang berputar dengan figur-figur naik dan jatuh di sekelilingnya. Ini langsung dari Boethius, De Consolatione Philosophiae, teks paling banyak dibaca di Eropa abad pertengahan setelah Alkitab. Boethius menulis, Fortuna berputar. Yang di atas akan jatuh. Yang bijak tidak bergantung pada roda, ia belajar melampaui putarannya. Kartu 13, Death. Penunggang kuda melewati raja, uskup, dan rakyat biasa tanpa pandang bulu. Pasca wabah hitam yang membunuh sepertiga populasi Eropa, Danse Macabre, tarian kematian, adalah tema seni yang ada di mana-mana. Kematian sebagai persamaan besar, tidak ada yang bisa membeli kekebalan darinya. Tidak ada otoritas duniawi yang bisa menghentikannya. Di era ketika gereja dan bangsawan mengklaim punya akses khusus ke surga, gambar ini adalah pernyataan politik yang sangat berani. Kartu 21, The World. Seseorang sosok menari di dalam karangan bunga oval, dikelilingi 4 makhluk, manusia, elang, banteng, singa. Dalam puisi Petrarch, I Trionfi, perjalanan berakhir dengan Triumph of Eternity, kemenangan terakhir atas waktu dan kematian. 4 makhluk itu adalah tetramorf dari nubuat Yehezkiel, simbol 4 elemen yang telah dikuasai jiwa yang mencapai integritas penuh. Ini bukan akhir permainan kartu. Ini puncak dari perjalanan filosofis yang digambarkan dalam 22 langkah. Para pemain terdidik di Istana Milan tahu semua referensi itu. Petrarch, Boethius, Corpus Hermeticum, Danse Macabre. Kartu permainan itu adalah percakapan filsafat yang bisa disangkal. Bukan karena berbahaya dalam arti religius, tapi karena beberapa pesannya, seperti wajah Sister Manfreda, tidak bisa diucapkan dengan suara keras. Sekarang kita sampai di bagian yang tidak pernah diceritakan.
Selama 300 tahun setelah dibuat, tarot tetap apa yang ia selalu katakan tentang dirinya, permainan kartu. Tidak ada yang menyebutnya alat mistis. Tidak ada yang menggunakannya untuk ramalan. Sejarawan tarot Michael Dummett mencatat dengan tegas, hanya pada tahun 1780-an, ketika praktik ramalan dengan kartu biasa sudah berlangsung selama setidaknya 2 dekade, ada yang mulai menggunakan dek tarot untuk kartomansi. Kemudian tahun 1781, seorang Prancis bernama Antoine Coeur de Gebelin menerbitkan esai yang mengklaim tarot berasal dari Book of Thoth, kitab suci Mesir kuno yang memuat semua kebijaksanaan peradaban pertama. Dia sendiri mengakui tidak punya bukti sama sekali, tapi klaim itu menyebar seperti api. Yang terjadi selanjutnya, salah satu hal paling mengejutkan dalam sejarah ide. Satu kebohongan menciptakan satu kebenaran. Eliphas Levi, Golden Dawn, Aleister Crowley. Mereka mengintegrasikan tarot dengan kabalah, astrologi, dan numerologi. Mereka membangun sistem yang jauh lebih elaborat dari apa yang pernah dibayangkan Visconti atau Bembo. Dan dalam proses membangun sistem yang salah secara historis, mereka malah menciptakan sesuatu yang benar-benar bekerja secara psikologis. Tarot tidak pernah dirancang sebagai sistem psikologis. Ia menjadi sistem psikologis karena orang memperlakukannya demikian. Carl Jung tidak pernah mengklaim percaya pada ramalan, tapi ia menyebut kartu tarot sebagai metode intuitif yang bertujuan untuk memahami aliran kehidupan. Ia melihatnya bukan sebagai alat prediksi, tapi sebagai cermin bagi ketidaksadaran. Gambar-gambar itu menyentuh apa yang ia sebut arketip, pola fundamental dalam jiwa manusia yang muncul dalam mimpi, mitos, dan ternyata kartu permainan bangsawan Italia. Hari ini, beberapa terapis menggunakan tarot bukan untuk meramal masa depan, tapi sebagai pemicu percakapan tentang kondisi batin pasien. Kartu apa yang kamu rasakan paling mewakili hidupmu sekarang? Pertanyaan itu tidak butuh Mesir kuno atau kode Qatar untuk bekerja. Ia bekerja karena gambar-gambar itu, yang mulai sebagai alegori moral Petrarch dan penghinaan politik Visconti, ternyata menyentuh sesuatu yang universal dalam psikologi manusia. Bukan soal tarot itu bekerja atau tidak. Pertanyaannya, kenapa ia bekerja? Bukan karena asal-usul mistisnya, yang sebagian besar fiksi, tapi karena narasi yang kita letakkan pada sebuah alat menentukan bagaimana cara alat itu bekerja pada psikologi kita. De Gebelin berbohong tentang Mesir, tapi kebohongannya membuat jutaan orang memperlakukan kartu itu dengan kedalaman yang seharusnya tidak dimiliki sebuah kartu permainan. Dan perlakuan itulah yang menciptakan kedalamannya. Tarot adalah permainan kartu istana yang dilapisi daun emas, penuh alegori Petrarch dan sinisme politik Visconti, yang kemudian mendapat sejarah palsu tentang Mesir kuno, yang kemudian mengintegrasikan kabalah yang tidak pernah dimaksudkan, yang kemudian menjadi alat psikologis yang dipakai jutaan orang. Di Gazide yang B direncanakan ini, tidak ada konspirasi yang mengendalikan perjalanannya. Yang tersisa adalah pertanyaan yang lebih besar dan lebih mengganggu. Jika sebuah kartu permainan bisa menjadi alat psikologis yang kuat hanya karena orang memperlakukannya dengan keseriusan, apalagi yang kita anggap serius, padahal tidak layak, dan apa yang justru kita sepelekan, padahal seharusnya tidak. Arsip ini ditutup. Arsip berikutnya sudah menunggu.